Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di ruang BK Semantika. Perkenalkan, nama Ibu Tanti. Ibu sebagai guru BK kelas 12 di SMA Negeri 3 Kuningan. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan aneka kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, Ibu berharap kalian mampu memahami tentang aneka kemampuan, baik kemampuan umum, yaitu ada IQ, ada kemampuan khusus, bakat, kemampuan akademik, dan genogram, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. Ya, pertama kita akan membahas tentang kemampuan umum, di mana kemampuan umum adalah kemampuan dasar dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan logikanya, dan merencanakan masa depan secara alami atau natural. Kemampuan ini sering dikenal sebagai tingkat kecerdasan atau inteligensi. Nah, inteligensi tidak sama dengan IQ. Ya, menurut David Wechsler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Jadi, inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Adapun IQ sendiri, intelligence quotient, adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan, seperti tes psikotes. Nah, nanti di akhir materi ini, Ibu berharap kalian semua bisa menganalisis dari hasil tes psikotes kalian. Nah, yakinlah ya bahwa tidak ada orang yang bodoh. Ya, yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Masih melanjutkan dari pengertian kemampuan umum oleh Utami Menandar bahwa inteligensi mencakup 3 pengertian. Yang pertama sebagai kemampuan tingkat tinggi, ya seperti penalaran abstrak, representatif mental, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, inteligensi adalah sebagai kemampuan belajar, terutama belajar dari pengalaman. Dan yang ketiga, inteligensi adalah kemampuan untuk memenuhi tuntutan lingkungan atau untuk beradaptasi. Nah, untuk contoh tes IQ sendiri banyak. Silahkan kalian bisa googling ya dari yang sudah Ibu sampaikan. Ada tes Stanford Binet dan lain sebagainya. Nah, yang akan Ibu tekankan bahwa hasil tes inteligensi dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk evadir atau evaluasi diri kalian. Ya, kalian mungkin nanti bisa melihat hasil dari tes IQ kalian itu berapa sih IQ kalian gitu ya. Nah, di situ mungkin ada yang rata-rata bawah, ada yang rata-rata, ada yang rata-rata atas. Itu bisa kalian cek kembali lah ya di hasil tes psikotesnya. Nah, Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan hidup seseorang tidaklah ditentukan oleh tinggi rendahnya IQ, ya, tetapi ditentukan juga oleh kuat tidaknya usaha seseorang untuk mencapainya. Selanjutnya, tentang kemampuan khusus atau bakat. Dalam kemampuan umum, terdapat kemampuan-kemampuan yang spesifik. Kemampuan yang spesifik ini memberikan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut dengan bakat. Nah, bakat di sini adalah kemampuan bawaan sebagai potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan dan dilatih atau dipelajari. Kadang dalam diri kita selalu bertanya-tanya, jika kita punya bakat tapi tidak dikembangkan, apakah bakat itu akan muncul? Nah,
dengan melihat pengertian ya bahwa bakat adalah sebuah kemampuan bawaan sebagai potensi, itu akan muncul kalau memang dikembangkan atau dilatih. Ya, misal ketika seorang siswa dia memiliki bakat sebagai seorang pelari, ya. Tetapi karena dia tidak diasah, tidak dikembangkan, akhirnya kelamaan bakatnya tersebut akan terpendam. Tetapi ada siswa yang lain lagi, dia punya potensi ya dalam lari. Nah, dia terus melatih fisiknya untuk lari, lalu juga ikut berlatih misalkan di ya persatuan atletik gitu ya. Itu ternyata dia bisa sampai menjadi juara karena bakat yang mungkin tadinya terpendam diasah, dikembangkan dan dilatih akhirnya menjadi sebuah bakat yang memang terwujud gitu ya. Nah, di sini contohnya juga untuk menjadi gitaris terkenal ya diperlukan bakat yang baik dalam bidang musik. Gitu. Baik, selanjutnya terkait dengan kemampuan khusus atau bakat terkait dengan bidang-bidang bakat. Nah, bidang-bidang bakat sendiri ada beberapa. Yang pertama, bidang bakat verbal. Ya, di mana bidang bakat verbal ini bisa melihat kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami ide dan konsep, serta memecahkan masalah dalam bentuk kata-kata. Namanya verbal berarti dalam bentuk kata-kata, kata kuncinya. Lalu yang kedua, bidang bakat numerik, sama ya untuk melihat kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami ide dan konsep serta memecahkan masalah dalam bentuk angka-angka. Ya, jadi numerik ini clue-nya dalam bentuk angka-angka. Yang ketiga, bidang bakat skolastik itu kemampuan berpikir verbal dan numerikal seseorang dalam menyelesaikan sebuah tugas ya. Kalau kalian mungkin tugas mata pelajaran atau akademik. Biasanya tes ini digunakan nanti untuk penyeleksian siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya. Lalu yang keempat, itu bidang bakat abstrak, di mana untuk mengetahui seberapa baik dan mudah seseorang memecahkan masalah dalam menggunakan diagram, pola, bentuk, dan sebagainya. Yang kelima, bidang bakat relasi ruang. Ya, untuk mengetahui seberapa baik seseorang dapat memvisualkan, ya, mengamati dan membentuk gambaran mental dari objek-objek dengan melihat pola 2 dimensi dan berpikir dalam 3 dimensi. Lalu yang keenam, bakat mekanik. Ya, ini seberapa mudah seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam dan seberapa baik seseorang mengerti tata kerja dalam perkakas sederhana, permesinan, atau peralatan lainnya. Yang ketujuh, bidang bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, ini untuk mengetahui seberapa cepat dan teliti seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencatatan atau administrasi. Ya. Yang kedelapan, kemampuan bahasa Indonesia untuk mengetahui seberapa baik pengertian dan keterampilan ejaan seseorang, seberapa banyak kosakata yang dikuasai, dan seberapa tinggi kelancaran serta kepekaan seseorang dalam berbahasa Indonesia. Yang kesembilan, kemampuan bahasa asing, yaitu untuk mengetahui seberapa baik kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis seseorang dalam berbahasa asing. Nah, itu 9 bidang bakat yang sering diteskan ya. Nah,
ada quote lah ya, ini dari Thomas Alva Edison mengatakan bahwa jenius itu 1% bakat, 99% kerja keras. Ya, jadi kalian jangan juga melihat bahwa tadi IQ-nya kecil jadi minder, ya IQ-nya tinggi jadi over pede gitu ya. Tetapi itu hanya modal. Tetap ya kerja keras yang memang harus dikuatkan. Selanjutnya terkait dengan kemampuan akademik, ya, di mana kemampuan akademik ini terkait dengan prestasi belajar yang diraih siswa di sekolah dapat dikatakan sebagai ungkapan kemampuan akademiknya, ya. Nah, prestasi ini diwujudkan dalam nilai atau angka kuantitatif yang diperoleh pada saat ulangan, ya, baik ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ya, atau ulangan kenaikan kelas, gitu ya. Nah, dalam kemampuan akademik pun di sini harus dilakukan untuk pengukuran prestasi belajar adalah dengan menyusun target. Nah, penyusunan target ini berhubungan dengan nanti kalian akan memilih jurusan atau program studi setelah lulus dari SMA, lalu juga berpikir untuk pemilihan karir ke depan. Ya, jadi kemampuan akademik ini bisa kalian lakukan ya dengan penyusunan target. Ya, silahkan kalian bisa menyusun target-target dari sekarang ya. Nanti ke depan akan ada bimbingan dari Ibu terkait dengan studi lanjut atau pilihan prodi, pilihan jurusan, juga pemilihan karir ya. Baik, untuk materi terakhir dari materi aneka kemampuan ini adalah pengenalan terhadap penelusuran bakat melalui keluarga yang dinamakan dengan genogram. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genogram adalah suatu grafik 3 generasi yang menggambarkan asal-usul atau silsilah keluarga seseorang. Nah, orang tua atau keluarga atau anggota keluarga berpengaruh besar dalam pembentukan bakat seseorang. Nah, di sini dicontohkan ya, ada pasangan suami istri, Tuan Ahmad dan Nyonya Ana. Nah, Tuan Ahmad dan Nyonya Ana ini memiliki 3 anak, ya, 1 perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Nah, Tuan Ahmad ini ternyata pekerjaannya sebagai seorang ahli statistik, ya, karena dia senang hitung-menghitung. Nah, Nyonya Ana, dia senang desain interior, ya, menghias-hias ruangan dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk Febria sendiri, ini baru kelas 11 SMA. Nah, melihat bakatnya itu lebih ke bakat numerikal, hitung-menghitung tadi ya. Nah, lalu Anto sebagai anak sulung, dia menjadi wiraswastawan sukses ya. Dan yang ketiga Melani masih SMP. Nah, bakatnya itu di bidang kecepatan dan ketelitian klerikal karena anaknya teliti, rapi, juga senang administratif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sangat benar-benar bakatnya ini diturunkan ya dari kedua orang tuanya. Nah, untuk Febria ini memang dekat dengan ayahnya ya, karena mungkin melihat keseharian dan sebagainya, dan memang di jiwanya juga ada bakat ya numerikal atau hitung-menghitung yang sama dengan ayahnya. Tuan Ahmad ini juga dia senang hitung-menghitung sehingga dia menjadi seorang ahli statistik ya. Nah, itu jadi mungkin ketika kalian di sini berpikir, waduh, apa ya bakat saya gitu ya. Masih pusing Bu, aku nggak punya bakat deh Bu gitu ya. Nah, coba kalian telusuri ya dari ayah ibu
kakek nenek, paman, tante gitu ya. Silahkan dari keluarga terdekat kita juga bisa melihat ternyata saya ada kesamaan nih gitu ya, kesamaan mungkin hobi, lalu juga bakatnya gitu ya. Nah, silahkan nanti bisa kalian, oh ternyata ada kok ya, cuma saya mungkin kurang dalam menggali bakat sehingga udah punya modal bakat tetapi tidak dilatih, tidak dikembangkan, akhirnya terpendam gitu ya. Tapi kalau belum ada kata terlambat lah ya, silahkan kalian mulai melihat kembali lah ke dalam diri kalian seperti apa sih bakat saya, sehingga nanti ini akan memberikan kemudahan kalian dalam pemilihan jurusan atau program studi, juga dalam pemilihan karir di masa depan kalian ya. Baiklah anak-anakku, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat di era pandemi saat ini. Ibu berharap kalian tetap belajar untuk menggapai asa kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.